Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, good morning for a student. Let's continue our lessons to page 60 on task 29. Pay attention to the sentence below. Match them with the suitable word to describe the situation started. Sentence number 1. Saudara laki-lakiku baru saja berada pada tahun kedua dalam latihan dan dia menjadi hit. Nah, ini ada kata kunci hit ya. Hit itu kan bisa dikatakan terkenal ya. Jadi dan dia menjadi terkenal karena penampilannya di ajang internasional. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini frase yang menggambarkan kalimat ini itu apa? Nah, di sini ada kata kunci hit. Hit itu terkenal. Berarti yang lebih tepat adalah stardom. Stardom itu adalah ketenaran. Nomor 2, this personality perilaku ini lebih kecenderungan ke preferensi sebagai seorang individualistik. Jadi atau suka menyendiri. Tipe ini juga seorang pemikir yang serius ya. Nah, ini lebih tepatnya adalah introvert ya. Tapi ini sebenarnya singkatan nih, INTP itu merupakan singkatan ya. Saya jelaskan INTP. I-nya itu adalah introvert. Introvert itu menutup diri. Kemudian I-nya lagi ya. Sebenarnya bukan I lagi, tapi lebih ke N. Intuitif. Kemudian T-nya jelas thinking ya. Thinking, seorang pemikir. Nah, di sini kan dikatakan think seriously. Kemudian P-nya ada perceiving. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah sembuh dari luka seriusnya, dia mengakhiri karir sebagai pemain bola dan dia memulai karir barunya dengan meningkatkan kemampuan sebuah klub untuk menjadikannya klub yang lebih produktif. Nah, kalau yang namanya orang membina klub itu pasti dia seorang pelatih. Nah, kalau pelatih itu berarti coaching. Number 4, it is a union. Ini adalah gabungan dari beberapa individu, negara, atau grup yang dikumpulkan untuk bermain bersama di dalam sebuah arena pertandingan. Nah, ini dinamakan jelas liga. Kalau liga kan bisa diikuti, bisa perorangan, bisa tim, bisa juga negara. Kemudian jadi ini league ya, F. Number 5, it is ini adalah sebuah sekumpulan kecil orang, umumnya 10 orang, kemudian dibina untuk bermain atau bekerja bersama-sama. Nah, ini adalah tim. Tapi kalau di sini nggak ada tim, berarti squad ya. Terus kemudian yang keenam, people, orang yang memiliki personality atau personality itu maksudnya kepribadian ya. Tipe kepribadian seperti halnya dia itu bisa provide care for other, itu sangat perhatian terhadap orang lain. Mereka juga sangat aware. Aware itu memiliki kesadaran, perasaan terhadap orang lain. Mereka juga ramah, loyal, dan mudah bergaul. Nah, ini jelas ESFG ya. ESFG singkatannya adalah ESFG adalah E-nya adalah extraversion. S-nya adalah sensing, seorang yang perasa ya. Di sini kan dikatakan awareness.
Kemudian provide care for other, itu adalah sensing. Jadi dia penuh perasaan. Kemudian feeling. Dan yang terakhir adalah J ya, judgment. Judgment. Nah, ini merupakan singkatannya. Oke, number 7. My older brother, saudara laki-lakiku memiliki kualifikasi untuk dapat dipilih sebagai yang utama di kota, walaupun dia masih 24 tahun. Nah, kalau memiliki kualifikasi berarti kita bisa menuliskan sebagai eligible atau termasuk atau memenuhi kriteria. Seperti itu. Okay, number 8. The company planned to merge. Perusahaan berencana untuk menggabungkan beberapa departemen karena penurunan ekonomi. Sebagai hasilnya beberapa pekerja tidak lagi dibutuhkan karena di sana tidak ada pekerjaan yang tersedia. Nah, ini mestinya adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK itu dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai redundancy. Seperti itu, yang H. Oke, kemudian let's continue on a pause reading. Pak Jul tidak akan bahas ini ya, karena ini questioning and discussing. Ini lebih ke orientasinya ke kalian ya. Kalian diminta untuk berdiskusi dan membuat pertanyaan, kemudian berdiskusi untuk menyiapkan jawabannya. Seperti itu. Let's continue to task 31. Compare and contrast the two texts. Let's compare and discuss the text structure of the descriptive text. Complete the following column. Nah, ini teksnya sudah tersedia di bagian depan ya. Pak Jul sudah pernah membahasnya. Nah, kita hanya akan menuliskan mengenai beberapa persamaan atau statement yang kita temukan di dalam teks dengan kalimat di sini. Seperti itu. Jadi sebagai contoh untuk yang kalimat pertama pada teks pertama ya, the word of phrases that identify BTS profile. Nah, kita bisa mengatakan mengenai profil identitas BTS itu sebagai seorang apa. Nah, kita bisa mengidentifikasi ya bahwa BTS itu sebagai seorang popular singer, ya kan? Popular singer. Atau popular K-popper itu juga boleh. Karena seorang K-pop artis yang terkenal ya, atau popular K-pop artis. Sebenarnya lebih cocoknya singer ya, karena dia kan penyanyi. Kemudian the word of phrases that describe BTS rank. Jadi sebagaimana kita ketahui, BTS itu kan selalu nongkrong di peringkat pertama ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa BTS itu selalu bisa mengalahkan the other singer ya. Kita bisa mengatakan bahwa breaking variety record ya. Record. Nah, maksudnya kan record rekaman dari penyanyi lain itu kan banyak. Nah, itu semuanya dipatahkan oleh BTS ya. Mazhabnya mulai dari seluruh dunia itu kalau dulu itu kan pop rock ballad ya. Nah, kalau sekarang itu lebih ke K-pop, Korean pop ya. Itu termasuknya industri entertainmentnya berhasil itu Korea Selatan. Karena apa? Bahkan seluruh dunia itu menerima sajian K-pop. Okay, next, the word of phrases that make the information easily read. Kata atau frase yang membuat informasi menjadi lebih mudah.
Nah, dengan kata-kata apa untuk mendeskripsikan BTS itu? Ya jelas K-pop idol, ya kan? K-pop idol. K-pop idol. K-pop idol boleh, the most popular K-pop boleh, ya, the popular K-pop singer boleh. Nah, itu adalah mendeskripsikan BTS. Jadi kalau BTS yaitu K-pop, kalau K-pop juga yaitu BTS gitu. Ini yang frase yang membuat informasi itu langsung, oh kalau K-pop itu pasti BTS, kalau BTS itu K-pop. Nah, itu maksud yang dikatakan information easily read. Jadi seperti halnya gini, masalah air minum aja. Tolong belikan air mineral. Apakah kalian menyebutkan nama-namanya? Pasti bilangnya beli Aqua. Nah, naik motor Honda. Nggak mungkin naik Yamaha. Biasanya naik Honda. Seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena di dalam alam bawah sadarnya si manusia, dalam artian khususnya penduduk Indonesia ya, itu sudah menjadi sebuah keumuman kalau naik motor pakai Honda, kalau minum pakai Aqua. Nah, sama halnya seperti ini. Jadi yang ada di dalam alam pemikiran anak-anak zaman sekarang itu apa? Yaitu K-pop. Kalau yang mendeskripsikan BTS itu apa? Ya K-pop idol. Seperti itu. Oke, the description of BTS member personality. Nah, masalah personality of BTS itu kan mestinya di sini nggak ada tayangannya ya. Nggak ada apa? Deskripsi untuk masing-masing personalnya ya. Namun Pak Jul akan memberikan saja sebuah gambaran mengenai personality seseorang. Itu diantaranya seperti ini, INTP, ISFJ ya. Masing-masing singkatannya seperti ini. Nanti ada macamnya lagi ya. Ada INFP, kemudian ada ISFP ya. Kemudian ada lagi INFP sudah ya di sini. ENFJ. Nah, ENFJ. Nah, masing-masing nanti untuk masing-masing singkatan silahkan kalian baca di bagian deskripsi ini ya. Nanti menyesuaikan. Jadi ada introvert, intuitive, thinking, perceiving, extraversion, sensing, feeling, judgment. Ada juga extrovert ya. Extravert. Ini extraversion, ada extraversion. Extraverted ya. Jadi kalau introvert itu kan cenderung menutup atau tidak terbuka ya, suka menyendiri. Nah, bedanya kalau extravert itu dia lebih terbuka, ramah, mudah bergaul. Seperti itu. Nah, kemudian the description of the member of BTS. Nah, deskripsi untuk semua anggota BTS itu sebagai apa? Ya jelas, international singer. Singer ya. Penyanyi internasional. Oke. Continue to text 2, the word of process that identify Mesut Ozil profile. Nah, yang mengidentifikasi Mesut Ozil itu apa? Nah, saya rasa dia adalah seorang playmaker profesional ya, the best playmaker itu boleh. Misalkan ya, the best playmaker. Playmaker itu adalah orang yang sebagai otak di dalam sebuah tim sepak bola.
atau biasanya pemain tengah ya, playmaker itu. Seperti ini boleh. Atau bisa juga world class midfielder. Midfielder. Nah, jadi pemain kelas dunia di bagian tengah atau pemain tengah kelas internasional. Nah, ini boleh. Kemudian the word or phrase that tell Mesut Ozil career. Nah, karirnya itu kan sempat berpindah-pindah ya. Jadi bisa kita katakan sebagai came a long way. Jadi sebagai sebuah perjalanan, came a long way. And then next, the word or phrase that describe the personal characteristic of Mesut Ozil. Nah, sebenarnya karakteristik dari Mesut Ozil itu bisa kita tinjau dari bacaan ya. Dia jelas seorang open minded ya. Open minded, seorang yang terbuka ya. Kemudian apa lagi? Open minded, kemudian optimistic ya. Kemudian he likes compromising. He likes compromising. Nah, tentunya di dalam tim football ya, dia bisa berkompromi atau bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi misalkan membawa bola ya, dia bisa mengumpankan, tidak hanya individual saja. Okay, for the last sentence, the description of some difficulty in Ozil career. Nah, Ozil itu juga pernah mengalami kesulitan di dalam sebuah karirnya. Di dalam teks itu jelas disebutkan bahwa he not included ya. He not included in the 25 man roster. Nah, dia pernah tidak dipanggil dalam sebuah tim kesebelasan sepak bola ya, yang jumlahnya kalau satu tim itu rata-rata biasanya 25 orang seperti itu. Dia pernah mengalami dia tidak dimasukkan ke dalam tim tersebut. Nah, itu sebagai salah satu pengalaman yang atau kesulitan dari Mesut Ozil dalam karir Mesut Ozil. And then the last sentence, the description of the good sides of Ozil stated in the text. Nah, ini deskripsi mengenai sisi baik dari Mesut Ozil ya. Itu pernah diceritakan di dalam teks ya, bahwa dia pernah membantu Jericho ya. Jericho itu seorang komentator ya. Pernah dibantu Ozil saat vakum atau pada saat pas pandemi COVID-19. Nah, itu kan gajinya juga sebagian diberikan untuk Jericho. Jadi kita bisa menuliskan bahwa he volunteered to pay Jerry Koi. Ini merupakan salah satu sisi baik dari Mesut Ozil. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Kita sambung pada sesi kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.